Saudara-saudara, pagi ini, kita bersama-sama belajar isi surat Ibrani. Inti pembelajaran dalam surat Ibrani adalah Yesus Kristus diangkat oleh Allah menjadi Imam Agung. Artinya, manusia harus bergantung pada Imam Agung ini. Dengan mengandalkan darahnya, kita dapat melangkah, melewati tirai untuk memasuki ruang kemenangan, sampai ke hadapan Allah, untuk dapat melihat wajah Allah. Dan tirai yang dilewati itu adalah tirai surgawi. Artinya, kita dapat mendekati Allah dengan jaminan dari Tuhan Kristus. Dalam surat Ibrani, perbandingan dibuat antara Imam Agung Perjanjian Lama dan yang baru. Dikatakan bahwa Imam Agung Perjanjian Lama hanyalah manusia fana. Dan mereka juga adalah orang berdosa. Sedangkan Imam Agung Perjanjian Baru adalah manusia yang tidak akan pernah mati. Dan juga adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Imam Agung Perjanjian Lama hanyalah seorang hamba. Sementara Imam Agung Perjanjian Baru adalah anak. Imam Agung Perjanjian Lama mempersembahkan lembu dan domba kepada Allah. Imam Agung Perjanjian Baru secara pribadi menyerahkan hidupnya sebagai persembahan kepada Allah. Sedangkan Imam Agung Perjanjian Lama mengajarkan hukum. Imam Agung Perjanjian Baru adalah yang memberikan Roh Kudus kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Imam Agung Perjanjian Baru. Percayalah kepada dia yang sisha dan terimalah dia sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Dengan demikian, melalui iman, kita dapat melangkah ke jalan hidup yang kekal. Inilah tujuan penting dari surat Ibrani. Mari kita mulai dengan mempelajari pasal pertama. Mari kita pelajari siapa Imam Agung dari Perjanjian Baru. Mari kita buka. Di zaman kuno, Allah telah berkali-kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi dengan berbagai cara. Di akhir zaman ini, namun, Dia berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Allah telah menetapkan dia sebagai pewaris segala sesuatu. Dan melaluinya, diciptakanlah alam semesta dan segala isinya. Dia adalah cahaya yang bersinar dalam kemuliaan Allah, yang mencerminkan hakikat Allah dengan dirinya sendiri. Yang punya wewenang dan kuasa. Memegang segala sesuatu. Dia menghapus dosa manusia. Lalu duduk di sebelah kanan yang maha tinggi dan maha kudus. Nama yang ia terima lebih berharga daripada nama di sorga. Sangat melampaui apa yang ada di sorga. Apa yang dibicarakan dalam ayat ini? Membahas tentang anak Allah. Seperti apa dia sebagai anak. Anak yang kita percaya ini lebih mulia daripada malaikat. Dan sejak dahulu, Bapa Surgawi selalu berbicara melalui nabi. Kepada kita. Misalnya, melalui Musa dalam Perjanjian Lama. Elia dan Nabi Yesaya. Serta Nabi Yeremia, Allah berbicara melalui mulut nabi. Allah menggunakan berbagai cara, bahkan melalui peringatan, melalui berbagai cara, untuk berbicara kepada umatnya melalui nabi. Namun, pada akhir zaman ini, Dia berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Roh Allah senantiasa diam dalam anak. Maka, anak ini tidak perlu, seperti nabi-nabi zaman kuno, mendengar suara Allah dengan telinga. Untuk menyampaikan firman Allah. Tetapi Tuhan Yesus, anak itu, berbeda. Roh Allah ada langsung di dalamnya. Dia tidak perlu meminta petunjuk kepada Allah. Karena dia memahami maksud Allah. Seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada saudara-saudara di Ibrani. Nabi-nabi zaman kuno, para hamba Allah di masa lampau. Allah hendak memberitahu mereka, maka mereka mendengar dengan telinga. Lalu mereka mencatatnya. Dan kemudian menuliskan firman Allah yang disampaikan kepada mereka. Kata-kata yang didengar dicatat, selanjutnya disampaikan kepada umat. Demikianlah para nabi di zaman kuno. Namun, anak Bapa Surgawi tidak seperti itu. Roh Bapa langsung menjadi roh anak. Bapa ingin agar anak mengetahui apa itu, dan langsung memberikannya kepada anak. Dia tidak perlu mengatakan, beginilah firman Tuhan. Engkau harus berkata kepada Firaun, Raja Mesir, biarkanlah umatku pergi dari Mesir. Misalnya, ketika Musa mendengar kata-kata ini, telinganya mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ternyata telinganya telah mendengar. Lalu dia menyampaikannya kepada Firaun. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidaklah demikian. Tuhan Yesus Kristus tidak perlu berkata, Anakku, engkau harus berkata kepada mereka begini. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak perlu seperti itu. Ini adalah roh Bapa, yang telah menjadi roh anak sendiri. Roh Allah yang agung itu sendiri, telah menjadi roh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Tuhan ini, dia tidak perlu mendengar suara Allah melalui telinganya. Di dalam rohnya, dia sudah mengetahuinya sendiri. Karena Roh Kudus yang diberikan Allah tidak terbatas. Mengenai hal ini, itu terjadi pada suatu hari di tahun lalu. Bapa Surgawi berkali-kali berfirman kepada Siber,
Nabi-nabi zaman dahulu memang berbicara. Nabi mendengar di telinganya lalu mengucapkannya. Tetapi bagi MU, engkau adalah anak, maka itu berbeda. Langsung dilatakan di dalam dirimu. Ini adalah Roh Kudus Bapa, yang langsung menjadi roh anak. Maka, apa yang diterima anak lebih indah dan lebih agung dari nabi zaman dahulu? Kemuliaan yang lebih besar bagi Bapa dan Tuhan.